Baik, selamat datang di sesi SPSS berikutnya. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan analisis jalur atau path analisis menggunakan software SPSS. Dan perlu diketahui bahwa analisis jalur itu masih ada kaitannya dengan konsep korelasi dan regresi, yang mana kita tahu bahwa korelasi itu untuk menganalisa sebuah hubungan antar variabel yang memiliki nilai yang bersifat numerik ya, baik itu secara tidak langsung, yang artinya apa, dapat meramalkan juga apa yang terjadi pada sebuah variabel berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, biasanya rentang 5 tahun terakhir misalkan, atau 3 tahun terakhir, ataupun bahkan 10 tahun terakhir gitu, jika variabel yang lain juga punya nilai tertentu. Nah, teman-teman yang saya hormati, regresi juga dapat melakukan peramalan terhadap variabel dependen jika variabel independennya bisa dikendalikan. Nah, di dalam analisis jalur, kita bisa menganalisa dan kita bisa mempelajari apakah ada hubungan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh langsung ataupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sedikit berbeda dengan konsep korelasi sebenarnya, namun masih ada kaitannya. Eh, di analisis jalur ini kita mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam sebuah model. Nah, ini disebut dengan causal modeling atau model kausal. Dan ketika berbicara konsep model kausal, berarti kita menganalisa hubungan antara variabel dari model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti atas dasar pertimbangan teoritis. Ini saya bisa kasih contoh bahwa dengan pendidikan orang tua, dengan pekerjaan orang tua, itu akan memiliki pengaruh terhadap pekerjaan anak dan pendidikan anak. Dan nantinya dari pekerjaan anak dan pendidikan anak juga bisa berpengaruh terhadap status sosial anak. Namun, apakah pekerjaan anak itu satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap status sosial anak? Bisa jadi pekerjaan orang tua juga punya pengaruh terhadap status sosial anak. Begitu juga pendidikan orang tua juga bisa berpengaruh terhadap status sosial anak. Serta pendidikan anak itu sendiri bisa juga berpengaruh terhadap status sosial anak. Maksud dari analisis jalur di sini adalah bahwa tidak menjadikan konsep satu variabel itu punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel lainnya. Namun kita juga bisa mempertimbangkan variabel-variabel yang lain yang ternyata bisa jadi memiliki pengaruh juga. Nah, gambaran model analisis jalur yang tadi saya sebutkan adalah seperti ini. Jadi misalkan saja X1 mempengaruhi terhadap Y1. Itu konsep korelasi. X2 mempengaruhi Y1, korelasi. Namun jika kita melihat bahwa ternyata Y1 juga dipengaruhi atau mempengaruhi Y3 tadi ya, status sosial anak, itu bisa jadi. Ataupun X1 juga berpengaruh terhadap Y3. Bisa juga X2 berpengaruh langsung terhadap Y3. Dan X2 berpengaruh terhadap Y2 dan Y2 berpengaruh terhadap Y3. Nah, ini yang disebut dengan konsep analisis jalur. Kalau kita berbicara korelasi, ya X1 berpengaruh Y1, X2 berpengaruh Y1. That's it, selesai. Namun ketika berbicara analisis jalur, tadi X1 berpengaruh Y1 bisa juga berpengaruh Y3, dan selanjutnya. Saya lanjutkan. Ketika kita mencoba salah satu data gitu ya, atau beberapa data yang saya tuliskan di buku juga, jadi teman-teman bisa mengakses juga di buku yang sudah saya terbitkan.
Di sini saya melihat ada X1, X2, dan Y1 dan Y2, di mana X1 itu bisa dikaitkan dengan promosi dan juga distribusi itu adalah X2 gitu ya terhadap harga produk. Harga produk adalah Y1 dan keputusan pembelian adalah Y2. Jadi, apakah promosi itu langsung berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Bisa jadi. Apakah distribusi juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Bisa jadi. Apakah harga produk itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Juga bisa jadi. Nah, konsepnya yang pertama adalah kita melakukan analisa. Setelah teman-teman menulis datanya, Anda bisa menggunakan skala interval atau rasio 1 sampai 100 bisa, ataupun 1 sampai 5 gitu ya, atau hal-hal lainnya yang memang dibutuhkan. Setelah dimasukkan ke data view menggunakan SPSS seperti biasa, klik Analyze Regression Linear, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik linearnya dan akan terbuka kotak dialog X1, X2, Y1, Y2. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan regresi X1, X2, Y1 terhadap Y2. Jadi masukkan variabel promosi, distribusi, dan harga produk ya tadi ya. X1 promosi, X2 distribusi, harga produk Y1, keputusan pembelian Y2. Jadi masukkan variabel X1, X2, dan Y1 ke kotak independen dan harga produk ke kotak, keputusan pembelian ke kotak dependen atau Y2. Nah, jika sudah langsung klik OK, maka akan muncul harga produk seperti ini, regression dan sebagainya. Nah, termasuk juga uji ANOVA. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggambar secara manual, bisa menggunakan Paint gitu ya, gambar ataupun Microsoft Word langsung ada beberapa fitur juga typing di situ menggunakan persamaan substruktur. Jadi yang pertama adalah X1 X2 terhadap Y1, terus nanti ada X1 X2 kepada Y2. Konsepnya seperti itu ya persamaannya ya. Dan um, seperti layaknya kalian menulis regresi. Jadi Y1 sama dengan uh, alfa atau pi X1 Y1 ditambah pi X2 Y2 misalnya seperti itu dan seterusnya. Kemudian Anda analisis pada jalur persamaan. Di situ bisa dilihat persamaannya ya. Em, Kalau di angka yang sudah saya dapatkan itu pi X1 Y1 itu 0,936 ditambah 0,014. Jadi 0,936 dikali X1 ditambah 0,014 X2 ditambah 0,432. Apa errornya? Yang di standar koefisien beta itu teman-teman bisa melihat di situ. Kemudian Anda bisa mencari nilai koefisien jalur di luar model eh, Y1 E1 ya, akar dari 1 dikurangi 0,884. Oke. Nah, sama dengan 0,341. Nah, nilai 0,884 ini adalah nilai koefisien yang dideterminasi dari hasil regresi linear atau R kuadrat. Teman-teman bisa melihat output regresi pada persamaan 1. Di situ tertulis di nilai saya ya, itu adalah 0,884. Artinya apa? Secara parsial, balik lagi ya, lebih dari mendekati 1, kurang dari 1, seperti itu. Secara parsial promosi berpengaruh terhadap harga produk karena kalau kita lihat secara parsial itu 0,936 mendekati 1 ya pengaruhnya berarti kuat. Sedangkan distribusi itu pengaruhnya lemah karena 0,014. Artinya variabel distribusi itu tidak terpengaruh pada harga sebuah produk. Dan besarnya pengaruh di luar model itu adalah 0,341 dan sifatnya juga lemah. Nah, ini adalah supersamaan X1, X2 kepada Y1. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan nilai yang sama terhadap struktur
dua, yaitu X1, X2 kepada Y2 dan dihubungkan dengan Y1. Seperti itu. Dengan konsep yang sama dan seterusnya bisa didapatkan nilainya. Kemudian setelah selesai, kalian bisa melakukan uji hipotesa menggunakan jalur ya tadi ya. Hipotesa bisa diambil seperti biasa jika signifikansi kurang dari 0,05 H0 ditolak, lebih dari 0,05 H0 diterima dengan konsep H0 itu promosi dan distribusi secara bersama-sama punya pengaruh ataupun tidak punya pengaruh gitu ya. Dan prosedur-prosedurnya seperti yang sudah saya tulis dan kalian bisa melihat, kalian juga bisa membaca buku saya sekali lagi. Dan di sini bisa terlihat bahwa promosi secara parsial berpengaruh terhadap harga produk dan distribusi secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga produk. Nah, kemudian kita melihat yang patch kedua, yaitu promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan distribusi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, jadi gambaran pembuatan analisis PET itu seperti itu, mulai dari penulisan datanya, kemudian diatur konsep korelasinya, diatur em, modelingnya, persamaan modelnya, dan ditutup dengan uji hipotesis. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini ada soal untuk bisa kalian pakai sebagai latihan. Dan di sini ada sebuah penelitian ingin menguji hubungan motif kewirausahaan dan dukungan sosial. Motif kewirausahaan itu X1, dukungan sosial itu X2 terhadap intensi berwirausaha Y1 dan kinerja usaha Y2 pada mahasiswa yang mengikuti program inkubasi bisnis di sebuah universitas. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah motif kewirausahaan atau X1 dan dukungan sosial X2 berpengaruh langsung terhadap intensi berwirausaha? Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apakah intensi berwirausaha Y1 memediasi hubungan antara motif kewirausahaan X1 dan dukungan sosial X2 terhadap kinerja usaha. Konsepnya seperti tadi yang saya katakan. Em, X1 persamaan struktur 2 ya. X1, X2 langsung ke Y2 tapi dimediasi Y1. Nah, datanya seperti berikut, hanya 10 responden saja dengan skala numerik ya 1 sampai 100, X1, X2, Y1 dan Y2. Silakan bisa dibaca dan saya membuat petunjuknya. Jadi model PET analisisnya adalah X1 dan X2 sebagai variabel independen, Y1 sebagai variabel dependen pertama dan variabel mediasi, dan Y2 adalah sebagai variabel dependen kedua. Langkahnya seperti biasa, masukkan data ke SPSS, lakukan regresi untuk setiap jalur hubungan ya. X1, X2 ke Y1, Y1 ke Y2, X1, X2 ke Y2. Kemudian kalian tadi ya, meriksa signifikansinya, koefisien jalurnya, indirect efeknya, dengan memeriksa efek mediasi Y1-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.